Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang etika wirausaha. Saya sendiri akan menjelaskan poin pertama, yaitu tentang pengertian etika wirausaha. Sebelum kita mengupas apa etika wirausaha itu, kita akan mencari tahu. Pertama yaitu pengertian kewirausahaan. Apa sih pengertian kewirausahaan itu? Kewirausahaan itu adalah orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Berjiwa berani mengambil resiko artinya bermental mandiri dan berani memulai usaha tanpa diliputi rasa takut atau cemas sekalipun dalam kondisi tidak pasti. Nah, yang kedua yaitu kita akan mencari tahu tentang etika. Apa sih yang dimaksud etika itu? Etika adalah penelaah standar moral, proses pemeriksaan standar moral orang atau masyarakat untuk menentukan apakah standar tersebut masuk akal atau tidak untuk diterapkan dalam situasi dan permasalahan yang konkret. Jadi dapat disimpulkan, etika kewirausahaan itu adalah standar-standar nilai yang menjadi pedoman atau acuan manajer atau segenap karyawan dalam pengambilan keputusan dan pengoperasian bisnis yang etik. Gitu. Dapat dipahami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifatul Hasanah, NIM D 2018-2009. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan etika bisnis. Nah, tujuan etika bisnis ini yang pertama, menanamkan atau meningkatkan kesadaran akan adanya dimensi etis dalam bisnis. Nah, yang kedua, memperkenalkan argumentasi moral khususnya di bidang ekonomi dan bisnis. Nah, serta membantu pembisnis atau calon pembisnis dalam menyusun argumentasi moral. Yang ketiga, membantu pembisnis atau calon pembisnis untuk menentukan sikap moral yang tepat dalam profesinya kelak. Ada juga makna pokok etika bisnis. Yang pertama itu dari sudut pandang ekonomi, yang kedua sudut pandang moral, dan ketiga dari sudut pandang hukum. Sudut pandang ekonomi ini adanya interaksi antara produsen dan pekerja dalam mendapatkan keuntungan, tapi tidak mendapatkan sama-sama mendapatkan keuntungan, tidak mendapatkan keuntungan sepihak. Yang kedua dari sudut pandang moral, di mana pembisnis dapat menentukan keputusan yang tepat dan kebijakan yang tepat. Dan yang ketiga sudut pandang hukum, di mana menentukan yang menetapkan yang harus ditetapkan dan tidak ditetapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip etika dalam berwirausaha. Di sini ada 3 poin penting mengenai prinsip-prinsip etika wirausaha. Yang pertama adalah hablum minallah, di mana kita harus berusaha untuk terus memperbaiki hubungan kita dengan Allah, yaitu dengan tidak berbuat syirik, dengan selalu beribadah, juga selalu bertaubat dan berusaha untuk menggapai keridhaan Allah. Kemudian wujud implementasinya adalah dengan ketika kita berbisnis itu kita harus niatkan untuk mencari ridha Allah dan juga menjadikan dan meyakini bahwa Allah itu adalah Maha tahu di mana segala apa yang kita kerjakan, maka Allah akan tahu. Dan Allah sebagai pengawas terhadap segala aktivitas yang kita lakukan. Kemudian yaitu wujud implementasinya juga dalam berbisnis adalah kita berbisnis sesuai dengan ketentuannya, baik itu tentang halal haramnya suatu pekerjaan dan lain sebagainya. Untuk poin yang nomor 2 adalah hablum minan nas, di mana kita harus memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Nah, biasanya ini kayak menghormati orang lain, memperlakukan orang lain dengan baik, dan juga kita menghargai perbedaan yang ada di lingkungan kita kepada orang lain tersebut. Yang dimana kita juga diharuskan untuk berbuat adil kepada masyarakat sekitar. Nah, untuk wujud implementasinya adalah
kita harus bisa memperlakukan pesaing ataupun konsumen secara adil dan juga tidak merendahkan satu sama lain. Jadi misalkan kita mempunyai bisnis yang sama dengan pesaing kita, maka bukan berarti kita harus menjatuhkan mereka, tetapi kita harus menghargai keputusan mereka atau pekerjaan yang mereka miliki, walaupun pekerjaan mereka sama dengan kita, dan kita harus yakin bahwa rezeki adalah dari Allah dan tidak akan pernah tertukar. Untuk perlakuan kita kepada konsumen, kita harus menghargai dan menganggap pembeli adalah raja, bahwa dimana kita akan memberikan layanan terbaik kepada pembeli. Seperti itu. Untuk poin yang ketiga adalah hablum minal alam, dimana di sini itu kita harus menjaga alam sesuai dengan habitatnya dan selalu menjaga keseimbangan ekosistem. Wujud implementasinya di dalam bisnis adalah misalkan kita seorang pengusaha yang mempunyai pabrik sepatu. Nah, untuk membuang limbahnya kita harus membuang ke tempat yang tepat, yang dimana ketika kita membuang limbah tersebut tidak mengganggu masyarakat sekitar lingkungan pabrik kita. Nah, kemudian ada beberapa prinsip-prinsip etika Islam yang dimana ini lebih mengacu kepada perilaku atau sikap kita atau karakter kita. Yang pertama adalah ikhlas atau ketulusan kita. Yang kedua adalah ilmu atau mempunyai pengetahuan terhadap yang maksudnya di sini kita mempunyai pengetahuan. Yang ketiga adalah hikmah atau kebijaksanaan. Yang keempat adalah kesabaran. Yang kelima adalah kelemah lembutan. Sikap kelemah lembutan. Kemudian yang keenam adalah kesabaran. Yang ketujuh adalah tawaddu atau kerendahan hati. Yang kedelapan adalah kita harus bisa menjadi contoh yang baik. Yang kesembilan adalah husnul istima', yaitu kita bisa menjadi pendengar yang baik. Kemudian kita harus mempunyai keberanian, dan yang terakhir kita sebagai pelaku bisnis harus mempunyai kemurahan hati, baik terhadap masyarakat sekitar, terhadap pesaing kita, maupun terhadap konsumen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Romlah, NIM D2018-2020. Saya di sini akan menjelaskan tentang penerapan etika bisnis. Sebelum dilanjut, saya di sini akan menjelaskan dulu apa itu etika bisnis. Etika bisnis merupakan sebuah ajaran untuk membedakan yang benar dan salah yang digunakan perusahaan untuk mengambil keputusan bisnis dan strategi yang melibatkan masalah moral. Nah, penerapan etika bisnis sendiri yaitu berbisnis dengan menggunakan etika akan menciptakan hubungan yang baik antara perusahaan dan karyawan, perusahaan dan konsumen, serta perusahaan dengan perusahaan lain. Kita hanya perlu menerapkan hal-hal yang positif dan tidak mengecewakan yang lain, yang akan memberikan kredibilitas baik untuk perusahaan. Etika bisnis yang baik yaitu meliputi bersikap jujur, menyebutkan nama atau memberikan kartu nama sudah menjadi etika umum ketika bertemu dengan relasi bisnis. Dan yang ketiga, berpakaian rapi, tentunya ya, berpakaian rapi. Yang keempat, menggunakan bahasa yang baik. Yang kelima, berdiri saat berjabat tangan. Terus yang keenam, membayar tagihan. Yang ketujuh, mengucapkan terima kasih. Begitu.